Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, serta anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Kita berjumpa kembali dalam ibadah streaming Gereja Kristen Jawa Kemuliaan dengan tetap melaksanakan protokol kesehatan. Sebelum kita memasuki dalam ibadah kita pada minggu ini, terlebih dahulu akan kami sampaikan beberapa pokok berita gereja, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2021, dalam rangka pemanggilan pendeta GKJ Kemuliaan telah dilaksanakan ujian komprehensif pertama. Kemudian yang kedua, pada tanggal 11 Desember 2021 juga telah dilaksanakan perayaan Natal Sekolah Minggu. Kemudian berita gereja yang ketiga, pada hari Sabtu tanggal 18 Desember 2021 akan dilaksanakan pemberkatan pernikahan Saudari Marsarida Ilona Esfarm, putri dari Bapak Etiko Pamartohati dengan Ibu Aviati Pertiwi, dengan Saudara Yosep Eka Putra Yuwono Eskom, putra dari Bapak Yuwono Eko Budi Susilo dengan Ibu Five Lusida SPD. Mohon dukungan doa dari seluruh jemaat GKJ Kemuliaan. Selanjutnya dalam ibadah minggu ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Setiawan Hartanto SSI. Majelis dan Jemaat GKJ Kemuliaan mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Setiawan Hartanto dan juga Bapak Ibu Saudara pendukung ibadah minggu ini atas pelayanannya. Demikian pokok-pokok berita gereja yang dapat kami sampaikan. Untuk selebihnya, Bapak Ibu Saudara dapat membaca di berita gereja yang telah di-share di grup WA GKJ Kemuliaan. Umat Tuhan dimohon berdiri. Minggu ini kita memasuki Advent ketiga, minggu penantian dalam sukacita. Dalam minggu ini disampaikan kepada kita berita tentang janji keselamatan, pemulihan, pembebasan dari hukuman, dan pendamaian dari Allah, sehingga kita dapat memanggil namanya dan beribadah kepadanya. Dalam janji inilah kita semua diajak merayakannya dalam kegembiraan. Bersorak-sorailah, hai putri Sion. Bertempik soraklah, hai Israel. Bersukacitalah dan beria-rialah dengan segenap hati, hai putri Yerusalem. Mari kita sambut janji Allah dengan menyanyikan Kidung Jemaat 91, bait ke-1 dan ke-3. Putri Sion, nyanyilah. Mari sambut
Umat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita kuduskan ibadah kita pada kesempatan saat ini dengan pengakuan. Ibadah Minggu Advent ketiga ini kita kuduskan dengan pengakuan pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan segala isinya, dan yang setia menepati janji keselamatan yang telah dinyatakannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta pertolongan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Umat dipersilakan duduk kembali. Advent selalu menyimpan dua sisi misteri kehidupan manusia yang saling berkelindan, yaitu ingatan akan masa lalu dan harapan pada masa depan. Di masa Advent ini, kita mengingat dan diteguhkan kembali oleh peristiwa kelahiran Yesus pada malam Natal di Bethlehem. Ketika Tuhan merendahkan diri menjadi manusia dalam sosok sang bayi mungil di palungan. Pada saat yang sama, kita pun saat ini menantikan, mengharapkan, dan mempersiapkan diri akan kedatangannya yang kedua. Dia yang datang sebagai juru selamat dunia, Sang Maharaja semesta, menantikan kita menerimanya sebagai pendamai yang kudus. Siapkanlah diri kita, nyalakanlah pelita dan bukalah hati kita menyambut kedatangannya. Umat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan saat ini kita diberikan kesempatan dan waktu untuk mengakui dosa dan pelanggaran kita di hadapan Tuhan yang terambil di dalam Matius pasal yang ke-22 ayat 37 sampai dengan 40. Matius pasal yang ke-22 ayat 37 sampai dengan 40. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia, seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Umat yang dikasihi Tuhan, dalam menjalani kehidupan ini kita seringkali gagal untuk dapat mewujudkan kasih Allah kepada sesama. Oleh karena itu, marilah dengan penuh kerendahan hati, kita menyatakan penyesalan dan pertobatan kita di hadapan Tuhan dan sesama di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang kami sembah dalam kerajaan sorga yang mulia, dalam rangka mewujud nyatakan kasih Allah dalam hidup ini, sangat sulit dan berat kami hadapi. Terlebih saat kami juga mengalami pergumulan di dalamnya. Oleh sebab itu Tuhan, tuntun sertai kami pada saat kami dapat mengasihi Tuhan, dan itu pun diaktualisasikan atau diwujud nyatakan dalam kami mengasihi sesama kami. Kami yakin
Dengan kasih Tuhan saja kami dimampukan. Dalam kasih Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 372. Inginkah kau ikut Tuhan? Umat saya undang untuk bangkit berdiri, dan kini terimalah berita anugerah dari Allah yang terambil di dalam Yesaya pasal 12 ayat yang kedua. Sungguh Allah itu keselamatanku. Aku percaya dengan tidak gemetar, sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadikan keselamatanku. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari kita ungkapkan pengakuan kita dengan lagu kesanggupan yang terambil di dalam Kidung Jemaat 87, Gapuramu lapangkanlah. Sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan untuk kesempatan saat ini, mari kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, saat kami memasuki minggu ketiga Advent saat ini ya Allah, kami merasakan kasih Tuhan di dalam hidup kami. Ada suatu kegairahan, ada suatu kegembiraan di dalam hidup kami saat kami juga dapat mengucap syukur, dapat melewati hari-hari pemberian Tuhan. Oleh sebab itu ya Allah, di dalam kesempatan saat ini kami kembali diingatkan ada sumber sukacita yang membuat kehidupan kami menjadi nyata, yang membuat kehidupan kami menjadi berarti di dalamnya. Ya, sumber sukacita kami adalah Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang saat ini kami menantikan kelahirannya ya Allah. Oleh sebab itu rapi hamba-Mu yang akan menyampaikan sabda-Mu, sehingga kami semua dapat memperoleh berkat dari Tuhan. Dalam kasih Kristus kami berdoa. Amin.
Umat dipersilakan duduk kembali. Tuhan berfirman melalui hambanya sebagaimana ada di dalam Yefanya 3 ayat 14-20. Bersorak-soraklah hai putri Sion, bertempik soraklah hai Israel, bersukacitalah dan beria-rialah dengan segenap hati hai putri Yerusalem. Tuhan telah menyingkirkan hukuman yang jatuh atasmu, telah menebas binasa musuhmu. Raja Israel yakni Tuhan ada di antaramu. Engkau tidak akan takut kepada malapetaka lagi. Pada hari itu dikatakan kepada Yerusalem, janganlah takut hai Sion, janganlah tanganmu menjadi lemah lesu. Tuhan Allahmu ada di antara sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membaharui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai, seperti pada hari pertemuan raya. Aku akan mengangkat malapetaka daripadamu, sehingga oleh karenanya engkau tidak lagi menanggung cela. Sesungguhnya pada waktu itu aku akan bertindak terhadap segala penindasmu, tetapi aku akan menyelamatkan yang pincang, mengumpulkan yang terpencar, dan akan membuat mereka yang mendapat malu menjadi kepujian dan kenamaan di seluruh bumi. Pada waktu itu aku akan membawa kamu pulang, yakni pada waktu aku mengumpulkan kamu, sebab aku mau membuat kamu menjadi kenamaan dan kepujian di antara segala bangsa di bumi dengan memulihkan keadaanmu di depan mata mereka. Firman Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari kita tanggapi bacaan tadi dengan membacakan dari Yesaya 12 ayat yang ke-2 sampai dengan ke-6. Kita bacakan secara berbalasan. Jemaat dipersilahkan untuk bangkit berdiri. Yesaya 12 ayat 2 sampai dengan ke-6. Sungguh Allah itu keselamatanku. Aku percaya dengan tidak gemetar, sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Maka kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Ayat yang keempat, pada waktu itu kamu akan berkata, bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, beritahukanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa, masyurkanlah bahwa namanya tinggi luhur. Bermazmurlah bagi Tuhan, sebab perbuatannya mulia. Baiklah hal ini diketahui di seluruh bumi. Ayat yang ke-6, berserulah dan bersorak-soralah, hai penduduk Sion, sebab yang Maha Kudus Allah Israel agung di tengah-tengahmu. Dipersilahkan untuk duduk kembali. Inilah firman Tuhan yang disampaikan kepada kita berdasarkan bacaan dari Filipi 4 ayat 4-7. Filipi 4 ayat 4-7. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan, sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Inilah Injil Yesus Kristus menurut kesaksian Lukas pasal yang ketiga ayat 7 sampai dengan 18. Lukas pasal yang ketiga ayat 7 sampai dengan 18. Lalu ia berkata kepada orang banyak yang datang kepadanya untuk dibaptis. Katanya, hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Dan janganlah berpikir dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini.
Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Orang banyak bertanya kepadanya, "Jika demikian, apakah yang harus kami perbuat?" Jawabnya, "Barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. Dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian." Ada datang juga pemungut-pemungut cukai untuk dibaptis, dan mereka bertanya kepadanya, "Guru, apakah yang harus kami perbuat?" Jawabnya, "Jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu." Dan prajurit-prajurit bertanya juga kepadanya, "Dan kami, apakah yang harus kami perbuat?" Jawab Yohanes kepada mereka, "Jangan merampas dan jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu." Tetapi karena orang banyak sedang menanti dan berharap, dan semuanya bertanya dalam hatinya tentang Yohanes, kalau ia adalah Mesias, Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu, "Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang, dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya untuk membersihkan tempat pengirikannya dan untuk mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbungnya. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan." Dengan banyak nasihat lain, Yohanes memberitakan Injil kepada banyak orang. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah, yang memeliharanya untuk memuliakan Kristus dalam kehidupan hari lepas hari. Maranatha. Shalom, Ibu Bapak Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabar Ibu Bapak Saudara? Ya, kita mengucap syukur saat ini sudah memasuki minggu ketiga di minggu Advent. Itu semua adalah karya kasih penyertaan Tuhan yang kita rasakan di dalam hidup kita pribadi lepas pribadi. Oleh sebab itu, Ibu Bapak Saudara yang kasih Tuhan, lilin yang kita sudah nyalakan pada kesempatan saat ini adalah lilin yang berwarna merah muda. Ada lambang, ada makna dari lilin merah muda ini. Apa itu? Lilin ini melambangkan minggu sukacita, Gaudete. Sehingga apa? Melalui lilin merah muda ini digambarkan bahwa ada cahaya kehidupan yang menerangi kehidupan Ibu Bapak Saudara dan saya di dalam. Sehingga apa? Sukacita itu terus bercahaya. Akan tetapi ternyata Ibu Bapak Saudara yang kasih Tuhan, dalam sepanjang kehidupan kita, sama seperti kalau kita melihat lilin yang sedang menyala tadi. Apa itu? Monggo, kalau Ibu Bapak di rumah ada lilin, coba dinyalakan. Tidak melulu dia akan konstan nyalahnya. Akan tetapi apa? Kadang sering karena ada tiupan angin. Bisa saja, ya kita lihat akan ke kanan ataupun ke kiri. Gitu ya. Akan tetapi apa? Lilin itu akan berusaha untuk terus menyala. Maka sekali waktu pasti akan ada padam juga. Pada saat ada sesuatu angin ataupun sesuatu hal yang menghentakkan, akan padam. Ibu Bapak Saudara yang kasih Tuhan Kristus, ini mungkin juga gambaran kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Kaitan dengan apa? Lilin api tadi. Yang tidak konstan gitu ya. Karena apa? Ada banyak tiupan angin. Nah, inilah juga kehidupan kita kan. Kehidupan kita yang penuh dengan angin. Kadang angin itu luar biasa kencangnya. Akan tetapi sama seperti lilin, berusaha untuk terus dapat menyala. Meskipun kadang bahkan udah sayup sekali. Sudah sangat tipis, kecil sekali. Akan tetapi dia harus tetap menyala, berusaha. Kadang waktu ada angin yang sepoi-sepoi. Meskipun tidak konstan tapi bergerak sedikit gitu ya. Dan kadang semuanya adem ayem sehingga bisa konstan. Inilah kehidupan iman kita yang digambarkan melalui penyalahan lilin
warna pink tadi, merah muda, gaudate, sukacita. Sehingga diharapkan sukacita itu terus terpancar di dalam kehidupan kita. Kalau minggu lalu kita sudah melihat bersama kaitan dengan apa yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis. Masih ingat? Manusia yang rapuh itu ternyata memiliki satu hal yang bisa menjadi power dia. Apa itu? Bertobat. Ya, kalau masih ingat minggu lalu. Nah, saat ini kelanjutannya Ibu Bapak Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus. Setelah bertobat, maka apa? Mau diubahkan oleh Allah. Nah, bagian ini adalah bagian berikutnya. Apa itu? Saat ada kerinduan seseorang mau dibaptis, asumsinya adalah bertobat. Yang menarik adalah, kalau kita lihat di bagian pertama dari bacaan kita ini adalah kaitan dengan orang-orang yang ingin dibaptis. Ayat yang ke-10. Orang banyak bertanya kepadanya, jika demikian apa yang harus kami perbuat? Dan dilanjutkan juga, apa itu? Pemungut-pemungut cukai, ayat 12. Ada datang juga pemungut-pemungut cukai untuk dibaptis dan mereka bertanya kepadanya, Guru, apa yang harus kami perbuat? Lalu dilanjutkan ayat berikutnya. Dan prajurit-prajurit bertanya kepadanya, dan kami, apakah yang harus kami perbuat? Saya akan membahas ini. Ini hal yang luar biasa. Apa itu? Ternyata apa? Ada kerinduan seseorang sebelum dia dibaptis. Apa itu? Harus ada perubahan, dan perubahannya apa? Ibu Bapak Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus dalam kesempatan saat ini. Sehingga baptisan bukan hanya sebatas seremonial atau ungkapan bahwa karena saya sudah usia 17 tahun lebih, atau bahkan karena saya sudah SMA, sebelum kuliah maka saya harus dibaptis, atau mengaku percaya gitu ya, atau seterusnya dan seterusnya. Enggak. Justru kita belajar dalam kitab suci di Minggu Gaudate ini adalah, atau di Minggu Sukacita ini adalah, sebelum dibaptis ada satu kerinduan dalam hati, dalam kehidupan orang tersebut. Ada perubahan sikap hidup dalamnya. Kalau saya dibaptis, kalau begitu apa yang harus saya perbuat? Nah, kan sederhananya seperti itu. Ya, orang yang dinyatakan dibaptis dalam artian pertobatan itu adalah orang yang sudah berubah kehidupannya. Tidak sama saja. Ini dia Ibu Bapak Saudara Kristen Kristus. Dan ternyata apa? Kaitan dengan tema khotbah kita, apakah sumber sukacitamu? Dan inilah yang menjadi sumber sukacita kita. Pada saat kita mau berubah di dalam kehidupan kita. Meskipun di dalam kehidupan secara manusiawi berat dan sulit. Kok bisa sukacita? Biasanya, maaf kata, kalau segala sesuatu diasumsikan melalui harta gitu ya. Yang segala sesuatu biasanya mengalir terus. Karena apa? Yuk kita baca bagian ini. Kita seringkali mengambil lebih dari apa yang seharusnya kita miliki, gitu kan? Tapi saat dibaptis, saat ada pertobatan, itu harus semua diubahkan. Ya, memang betul, tidak sukacita secara manusiawi. Akan tetapi secara rohani, itu dapat menghidupkan iman kita. Ini dia Ibu Bapak Saudara yang Yesus Kristus. Dan bagian yang kedua yang menarik adalah, ternyata apa? Ada tindakan etis yang harus dilakukan terkait dengan buah pertobatan. Dan ternyata tindakan etis itu apa? Sederhana. Contohnya apa? Kita lihat. Orang banyak bertanya. Jawaban dari Yohanes adalah, barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. Dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian. Nah, ini dia. Ternyata apa? Sederhana tindakan etisnya. Dan saat inilah mungkin kita baru melihat Yohanes Pembaptis mengatakan baju kalau lebih bisa dibagi ke yang lain. Ibu Bapak Saudara yang kasih Tuhan Kristus, ternyata pandemik ini juga mengubahkan banyak pola pikir kita, pola kehidupan. Yang kalau tidak pandemik, kalau on-site semua kegiatan, maka apa? Saya yakin
di lemari ibu bapak saudara itu pasti luar biasa, itu baju banyak banget. Bahkan mungkin juga yang belum dipakai. Oleh sebab itu, karena adanya pandemik, maka kita apa? Nyun sewu. Pastinya kan juga akhirnya untuk pengeluaran untuk membeli baju dikurangi. Karena apa? Ya nggak kemana-mana kok. Kan arisan Pak, ya dulu arisan bisa onsite, sekarang kan bisa apa? Online saja arisan. Sehingga apa yang terjadi? Ya nggak usah lah ngejreng gitu kan. Ya nggak usah juga lah bawa nenteng-nenteng tas-tas mahal itu. Kalau waktu onsite sih mungkin oke. Nah kalau online, mau nunjukin ibu saya bawa tas mahal loh di Zoom kita gitu atau di Google Meet kita. Ini loh lihat. Ya kan nggak gitu juga kali. Ini dia loh, ibu bapak saudara yang kasih Tuhan Kristus. Atau mungkin kita gitu, saya pakai sepatu mahal loh, ini lihat loh. Kalau misalnya lagi onsite mungkin ya bisa lah itu ditunjukkan. Tapi lagi Zoom ya kita nggak tahu. Paling cuma atasnya aja yang rapi, bawahnya celana pendekan atau apa itu kan. Ini dia ibu bapak saudara yang kasih Tuhan Kristus. Sehingga justru dengan adanya pandemik ini kita kembali membuka apa yang ada di dalam kehidupan kita. Kita lihat lemari kita, baju-baju ini sudah nggak kepake nih. Karena pandemik juga mungkin ukuran badan kita menjadi lebih besar atau lebih kecil. Udah nggak muat. Udah begitu banyak. Toh juga nggak ada kegiatan bersama lagi saat ini. Mungkin ada, pasti ada. Tapi kan nanti nggak tahu kapan. Maka apa? Firman Tuhan yang sederhana. Bagikan itu. Nih kebetulan banyak bencana. Yuk kita dapat berbagi bersama. Tindakan etis yang sederhana. Lalu tindakan etis berikutnya adalah si pemungut cukai. Lalu apa yang harus kami perbuat? Jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu. Nah ini dia tindakan etis. Dan juga tentara dalam hal ini. Prajurit dalam hal ini. Sehingga tindakan etis itu ternyata adalah tindakan etis yang sebenarnya ada di dalam kehidupan ibu bapak saudara dan saya. Pemungut cukai sesuai dengan karakter pemungut cukai. Prajurit sesuai dengan karakter prajurit. Bukan dibalik. Sehingga ternyata ibu bapak saudara yang kasih Tuhan Kristus, di minggu sukacita ini, jikalau ditanya apa yang menjadi sukacitamu, adalah selain kita mau bertobat, kita mau berubah di dalam kehidupan, harus ada sesuatu sikap tindakan nyata terkait dengan perubahan tersebut. Yaitu apa? Ada tindakan etis yang harus kita lakukan, siapapun kita. Dengan keberadaan apapun kita. Entah kita sebagai orang tua, tindakan etis kita apa? Kita sebagai role model di dalam kehidupan. Jikalau ternyata kita masih belum, maka saat ini, apakah yang menjadi sukacitamu? Yang menjadi sukacitaku adalah saya bisa menjadi role model untuk keberadaan anak-anak, menantu, cucu saya. Dan kita sebagai anak-anak, apa yang menjadi sukacita kita? Pada saat kita mau hormat berbakti kepada orang tua. Dan selalu dengar-dengaran akan orang tua. Maka dari situ Tuhan akan memberkati. Nah kan itu dia. Itulah yang menjadi sukacita para anak-anak. Orang dewasa. Kita sebagai suami, istri, kakak ataupun adik, karyawan. Ternyata apa? Ada tindakan etis. Dan juga pengorbanan untuk dapat bertobat di dalam kehidupan. Sebentar lagi kita akan melewati tahun baru. Tahun ini maksud saya. Memasuki tahun baru. Maka biarlah di dalam minggu Advent ketiga ini, kita dapat melihat dan belajar bersama. Yang menjadi sukacita kita, ibu bapak saudara dan saya. Tidak hanya sebatas pertobatan. Tidak hanya sebatas pembaptisan. Akan tetapi ada satu tindakan etis yang kita dapat ubah di dalamnya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.
Jemaat Tuhan yang terkasih, kami undang untuk bangkit berdiri. Bersama dengan umat Tuhan di sepanjang masa, marilah kita ikrarkan dan teguhkan kembali apa yang kita imani dengan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Umat Tuhan, kami persilahkan duduk kembali. Umat dari Kristus Kristus, mari kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang kami sembah dalam kerajaan sorga yang mulia. Kesukacitaan besar kami adalah saat kami mau bertobat dan mengubah kehidupan kami dalam tindakan etis yang ada di dalam hidup kami pribadi lepas pribadi. Tindakan-tindakan sederhana, mau berbagi, mau menerima, bahkan mau menjadi sarana penyalur berkat Tuhan dalam kehidupan pribadi lepas pribadi. Menjadi suatu kesukacitaaan besar dalam hidup kami, ya Allah. Terlebih di tengah pandemik yang ada saat ini, banyak orang menantikan uluran tangan kami. Begitu juga dengan adanya bencana alam. Di hari Sabtu yang lalu, terjadi letusan Gunung Semeru, ya Allah. Ini menggugah kehidupan kami juga. Bagaimana kami dapat bersuka cita pada saat kami mau berbagi, pada saat kami mau mengulurkan tangan kepada mereka. Tuntun sertai kami, ya Allah. Sehingga di minggu Advent ketiga ini kami dapat merasakan kasih sukacita Tuhan saat kami mau hidup berdampingan dengan sesama. Tuhan, dalam kesempatan saat ini juga kami ingin berdoa untuk umat-Mu GKJ Kemuliaan dalam kehidupan pergumulan mereka, khususnya di hari Sabtu yang akan datang nanti, akan ada ibadah peneguhan pemberkatan pernikahan Saudara Marsha dan juga Yosef. Tuhan berkati mereka, sehingga semua rencana yang sudah disiapkan, Tuhan berkati, siapkan segala sesuatunya, sehingga ada sukacita dalam ibadah tersebut. Kami serahkan dalam cinta kasih tangan-Mu juga waktu ataupun cuaca yang baik di dalamnya. Kami juga berdoa, ya Allah, untuk pergumulan umat-Mu yang lainnya dalam kehidupan pergumulan mereka, sakit penyakit, memohon pekerjaan, pendamping hidup, ataupun studi, ya Allah. Kami berdoa, ada kuasa Tuhan yang menyertai. Dan kami juga berdoa untuk pemerintahan kami, menghadapi bencana demi bencana yang ada. Berikanlah hikmat, kebijaksanaan, dan kemampuan bagi pemimpin bangsa kami. Begitu juga saat ini yang pandemik secara nasional dimasukkan level 3 di Natal tahun baru ini. Biarlah kami juga dapat mentaatinya, mematuhinya, ya Allah. Sehingga inilah peran pemerintah untuk dapat menanggulangi bencana, khususnya pandemi COVID-19. Kami serahkan ke dalam cinta kasih tangan-Mu. Begitu juga jemaat kami GKJ Kemuliaan, biarlah damai sejahtera berkat penyertaan Tuhan dapat melingkupi kehidupan bersama kami di GKJ Kemuliaan ini. Dalam proses pemanggilan pendeta, biarlah kasih kuasa penyertaan Tuhan selalu kami rasakan dalam kehidupan bersama. Kami serahkan, ya Allah, pergumulan kami pribadi lepas pribadi, karena kami yakin ada kuasa penyertaan Tuhanlah yang menopang, menyertai, dan mendampingi. Dalam kasih Kristus doa ini kami serahkan. Haleluya. Amin. Marilah kita menyatakan syukur kita kepada Tuhan dengan mengingat firman-Nya di dalam 2 Korintus 9 ayat yang ke-7.
Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Sambil memberikan persembahan, kita menyanyikan Kidung Ceria 356 bait yang pertama sampai yang ketiga, Kuberi Persembahan. Umat Tuhan diundang untuk bangkit berdiri, kita naikkan doa persembahan kita. Bapa yang di surga, terima kasih Tuhan atas berkat dan penyertaan-Mu sampai saat ini. Kami anak-anak-Mu menghadap kembali ke hadirat-Mu. Pada saat ini kami mempersembahkan dari berkat yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Ya Tuhan, terima dan sucikan persembahan kami ini. Dan kami juga berdoa untuk anak-anak-Mu yang mulai persembahan ini, kiranya Tuhan beri kebijakan dan hikmat dalam mengelola persembahan ini, sehingga memberi berkat kepada kami dan juga saudara-saudara kami, sekitar kami. Terima kasih Tuhan, doa persembahan kami ini kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa, yang kami akan nyanyikan bersama-sama. Dikuduskanlah namamu.
Masih tetap bangkit berdiri, kita akan nyanyikan nyanyian pengutusan dari Kidung Jemaat 84, bait yang pertama sampai yang ketiga, Ya Yesus Diko Kurindukan. Marilah kita memasuki kehidupan dengan sukacita dan tetap melakukan kebaikan karena syukur atas anugerah Tuhan. Allah yang hidup dan Maha Kasih senantiasa hadir dan membawa pembaharuan dalam kehidupan kita. Mari dengan sukacita kita sambut Dia. Hati kami siap menyambut-Mu. Dalam pengharapan akan kedatangannya kembali, marilah kita mempersiapkan diri dalam pertobatan dan pelayanan kasih. Marilah membuka hati dan bersukacita menyambut kedatangannya. Hati kami terbuka menerima kedatangan-Mu. Dan kini, terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
Kami atas nama Majelis Jemaat GKJ Kemuliaan mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang telah mengikuti ibadah online GKJ Kemuliaan pada tanggal 12 Desember 2021 dengan tema Apakah Sumber Sukacitamu? Melalui ibadah hari ini kita boleh terus mengalami sukacita untuk menyambut Natal tahun 2021. Kiranya Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari dapat bergabung kembali bersama kami minggu depan dalam ibadah online GKJ Kemuliaan. Tuhan memberkati. Terima kasih.